Halo, Assalamualaikum Sobat Skate. Ketemu lagi dengan saya Faisal di channel Rembang Skate. Kali ini saya akan membahas tentang komponen sepatu roda. Buat Sobat Skate yang ingin belajar sepatu roda atau ingin membeli sepatu roda, tentunya harus mengetahui komponen-komponen sepatu roda itu apa aja. Dan saya harap video ini nanti bisa membantu Sobat Skate dalam memilih sepatu roda. Jadi Sobat Skate, sepatu roda itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah boot atau sepatu, terus kemudian frame. Frame itu adalah ini ya, menghubungkan antara boot dengan roda, dan bagian yang ketiga adalah roda. Di pasaran itu sepatu roda itu dijual ada yang satu paket begini, jadi boot, frame, dan roda jadi satu. Ada yang dijual secara terpisah Sobat Skate. Ada yang menjual bootnya sendiri, ada yang menjual frame-nya sendiri, atau rodanya aja. Oke, sekarang kita bahas bootnya dulu. Jadi boot sepatu roda itu jenisnya bermacam-macam, mulai dari modelnya, mulai dari bahan pembuatnya, mulai dari aksesorisnya, dan dari permukaan bawahnya ini. Model boot sepatu roda itu rata-rata seperti ini, Sobat Skate. Bentuknya tinggi, jadi melebihi mata kaki, terus kemudian dia keras. Ada beberapa sepatu roda yang bootnya itu tidak tinggi, hanya sebatas mata kaki, tapi untuk itu biasanya untuk yang benar-benar sudah profesional. Kenapa boot itu dibuat keras dan tinggi? Karena tentunya untuk melindungi pemakainya biar terhindar dari cedera kaki ya, terutama cedera pergelangan kaki atau ankle. Nah, bagian-bagian boot apa aja? Yang pertama adalah cangkang atau shell. Ini ya, Sobat Skate. Pada sepatu ini kelihatan ya cangkangnya. Jadi dia berada di luar sepatu dan dia keras. Ini terbuat dari plastik. Terus ada beberapa sepatu roda yang cangkangnya itu tidak terlalu kelihatan dari luar, karena dia tertutup oleh bahan lain, dan dia ada yang terbuat dari karbon. Contohnya ini. Nah, jadi ini hanya sebagian kecil dari cangkangnya ini yang kelihatan dari luar ya, ini ya. Jadi dia terbuat dari karbon, bagian lain tertutup oleh bahan lain. Tidak kelihatan. Bagian boot berikutnya adalah liner. Liner itu adalah ini Sobat Skate, busanya ya, busanya boot itu. Jadi liner sepatu roda itu ada yang jadi satu dengan cangkangnya, tapi ada yang dijual terpisah. Bagian dari boot berikutnya adalah pengencang atau pengikat. Pada sepatu roda biasanya itu mempunyai pengencang lebih dari 2. Sekarang kita lihat sepatu ini, pengencangnya ada berapa? Yang pertama adalah ini namanya buckle. Dia akan mengencangkan kaki di atas pergelangan kaki. Pengencang kedua adalah strap ini. Strap ini ya, ini mengencangkan kaki bagian pergelangan kaki. Terus pengencang berikutnya adalah tali atau lace, yang dia akan mengencangkan telapak kaki. Pada beberapa sepatu ada tambahan strap satu lagi di dekat ujung kaki sini, Sobat Skate. Jadi kenapa sepatu roda itu didesain seperti ini Sobat Skate? Dia desainnya tuh keras, terus kemudian dia tinggi, terus pengencangnya banyak, karena itu semua demi safety ya Sobat Skate ya. Jadi pada waktu kita bermain sepatu roda, kaki kita itu sangat, terutama telapak kaki ya, itu sangat aktif bergerak di dalam sepatu ini. Lah, kalau pengencangnya tidak banyak, maka rawan sepatu roda itu untuk menjadi lebih longgar pada waktu kita berolahraga. Nah, efeknya kontrol kita terhadap sepatu menjadi berkurang sehingga kita akan mudah terjatuh. Bagian boot berikutnya adalah cuff. Jadi ini seperti bentuk cincin gini ya Sobat Skate. Cincin yang melingkari bagian pergelangan kaki ke atas. Dia fungsinya sebagai tempat untuk ditanamnya buckle ini Sobat Skate, pengencang ini. Nah, ini juga bisa dilepas dan bisa dijual terpisah. Terus sekarang bagian permukaan bawah dari boot ini, Sobat Skate. Nah, jadi saya bilang tadi bahwa bagian permukaan bawahnya itu juga berbeda-beda. Ada yang permukaan bawahnya itu lurus, ya. Ada yang bagian heel atau tumitnya ini lebih tinggi. Nah, pada sepatu ini bagian tumitnya sedikit lebih tinggi. Ada sepatu yang lurus, mulai dari depan sampai belakang ini lurus, Sobat Skate. Misalnya pada sepatu roda yang digunakan untuk aliran wizard, itu sini lurus. Kalau untuk aliran slalom, Sobat Skate, biasanya bagian heel-nya ini lebih tinggi. Jadi aliran sepatu roda itu juga bermacam-macam ya Sobat Skate. Jadi
Ada yang namanya itu aliran wizard, ada yang aliran slalom, ada yang aliran agresif, dan sepatunya pun juga berbeda modelnya. Untuk sobat skate yang baru belajar bermain sepatu roda, tidak perlu mengikuti aliran apapun, karena memang ada sepatu roda yang didesain khusus untuk pemula. Nah, kecuali nanti sobat skate sudah belajar sepatu roda udah beberapa lama, sobat skate mungkin ada sedikit ketertarikan pada aliran tertentu, nah mungkin baru bisa untuk menentukan sepatu roda mana yang akan dibeli lagi gitu. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian kedua adalah frame. Frame ini adalah penghubung antara boot dan roda, sobat skate. Frame sepatu roda itu jenisnya juga bermacam-macam, sobat skate. Mulai dari modelnya, mulai dari bahan pembuatnya. Kalau pada sepatu ini terbuat dari besi. Ada frame yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari aluminium. Nah, saya sarankan sobat skate membeli frame yang terbuat dari metal atau besi atau aluminium ya. Kalau yang terbuat dari plastik itu biasanya untuk anak-anak. Model frame juga bermacam-macam. Ada frame yang bagian heel-nya ini tinggi, ada frame yang bagian ujung kaki segaris dengan bagian tumit atau heel ya. Itu biasanya frame yang digunakan untuk aliran wizard atau aliran agresif. Terus kemudian bagian sepatu roda berikutnya adalah roda. Roda, sepatu roda itu juga bermacam-macam, mulai dari ukuran, mulai dari jenis bahan pembuatnya, juga dari jumlah roda yang dipasang pada sepatu rodanya itu. Ada sepatu roda itu yang memakai 4 roda, ada yang memakai 3 roda, ada yang memakai 5 roda. Untuk pemula, biasanya rodanya itu jumlahnya 4, sobat skate. Biasanya ketinggiannya rata antara roda depan sampai belakang. Jadi kalau diperhatikan, ya ini roda depan sampai belakang itu rata. Jadi pada waktu sepatu ini menapak tanah, semua rodanya ini menapak tanah. Ada yang sepatu roda yang didesain ketinggian rodanya nggak sama. Roda ujung depan maupun belakang itu ketinggiannya tidak sama dengan dua roda yang ada di tengah. Bagian ujung-ujung ini rodanya lebih tinggi 1-2 mm dibanding roda-roda yang ada di tengah ini. Ya, dan itu ada tujuannya tersendiri. Itu biasanya didesain untuk aliran slalom atau aliran wizard. Jadi ini contoh roda ya. Sekarang bagian roda itu apa aja, sobat skate? Ini contoh roda yang tidak terpasang bearing ya. Bearing itu ini roda, sobat skate. Bearing itu jumlahnya untuk satu roda bearingnya ada dua sisi ya. Di tengah bearing ini nanti masih diberi sesuatu kayak logam berbentuk silinder yang namanya spacer. Bearingnya ini juga bisa dijual terpisah dan harganya juga bermacam-macam mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Jadi demikian sobat skate video tentang komponen-komponen sepatu roda. Saya harap video ini bisa membantu sobat skate untuk memilih sepatu roda. Jadi tips saya buat sobat skate yang ingin membeli sepatu roda, yang pertama adalah pastikan bahwa sepatunya itu benar-benar pas di kaki sobat skate, tidak kekecilan maupun tidak kebesaran. Karena ukuran sepatu ini sangat berhubungan dengan safety dan keselamatan sobat skate sendiri. Yang kedua, pastikan bahwa sepatunya itu benar-benar nyaman di kaki sobat skate, mulai dari linernya cukup empuk, nyaman di kaki, terus kemudian dari permukaan bawahnya, karena ada beberapa orang itu yang permukaan kakinya itu ada yang flat atau flat foot, ada yang permukaan kakinya itu sangat cekung ya, jadi itu sangat berpengaruh pada ketahanan sobat skate pada waktu berolahraga. Jadi apabila sepatu yang sobat skate itu nanti tidak ergonomis buat kaki sobat skate, itu kaki sobat skate akan mudah capek, sehingga tujuan sobat skate itu berolahraga lebih lama dalam membakar kalori tidak akan tercapai. Tips berikutnya adalah pastikan sobat skate memilih sepatu roda yang frame-nya kuat. Tips berikutnya, pilihlah sepatu roda yang mempunyai roda yang kesat. Artinya pada waktu dia digunakan untuk meluncur di lantai, rodanya itu tidak gampang slip. Karena untuk pemula, kalau rodanya itu gampang slip, sobat skate akan lebih mudah terjatuh. Dan juga pastikan bahwa rodanya bisa berputar dengan baik. Artinya dia pada waktu kita putar pakai jari, itu putarannya itu mulus, tidak terhambat. Aksesoris boot atau pengikat bootnya itu, pastikan bahwa kekencangannya tidak berubah saat digunakan. Jadi demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat buat sobat skate semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.